Aku nggak tahu sudah berapa kali aku menerima foto seperti ini. Aku nggak tahu sudah berapa kali aku mencoba menutup mata dan berpura-pura nggak terjadi apa-apa. Aku pikir kalau aku sabar, kalau aku bertahan, Adrian bakal berubah. Tapi nyatanya aku cuma menipu diriku sendiri. Kamu kenapa, Nak? Kelihatan gak enak hati. Gak apa-apa, Mah. Aku cuma capek aja. Capek fisik atau capek hati? Kalau Mama ada di posisiku, Mama bakal bertahan. Pernikahan itu butuh perjuangan, Nadia. Tapi kalau perjuangan itu cuma kamu yang jalani sendiri, kamu harus mulai tanya ke diri kamu sendiri, layak enggak kamu harus bertahan. Nadia menundukkan kepala, hatinya berteriak, ingin sekali ia menjawab tidak, tapi mengakuinya itu yang paling sulit. Kamu tahu gak Siska, tiap aku melihat kamu di kantor, aku selalu kepikiran, gimana kalau kita punya lebih banyak waktu berdua tanpa gangguan. Aku nggak tahu Mas Adrian ini. Kita harus hati-hati soal ini. Hahaha, kenapa harus hati-hati? Aku cuma ngajak kamu menikmati hidup, bukan hal yang salah kan? Mas, aku nggak mau jadi penyebab rumah tangga orang lain hancur. Rumah tangga aku baik-baik aja Siska, jangan kebanyakan mikir, kita cuma bersenang-senang kan? Di sudut ruangan, Randy duduk sendirian, memperhatikan mereka dengan ekspresi tajam. Ia sudah lama curiga dengan kelakuan Adrian di kantor, dan malam ini adalah bukti nyata bahwa prasangkanya benar. Ia mengepalkan tangan di bawah meja, menahan amarahnya. Aku nggak habis pikir istrinya di rumah setia nungguin dia pulang, sementara dia di sini pura-pura jadi pria lajang. Aku pengen sekali ngomong ke Nadia, tapi apa hakku? Kamu udah makan, Nad? Aku nggak lapar, Din. Nad, sampai kapan kamu mau terus kayak gini? Maksud kamu apa? Lihat Raka, kamu pikir dia gak ngerti apa-apa? Anak sekecil itu aja udah bisa ngerasain kalau ada yang gak beres di rumah. Aku cuma mikirin Raka, kalau aku pergi dia gimana? Justru karena kamu mikirin Raka, kamu harus ambil keputusan. Anakmu butuh ibu yang bahagia, bukan ibu yang terus-terusan nangis sendirian. Nadia menutup matanya, menahan air matanya yang ingin jatuh. Di kejauhan, Raka berhenti bermain, lalu menoleh ke arah ibunya, seolah ia merasakan kesedihan yang disembunyikan wanita itu. Suasana taman yang ramai terasa hening bagi Nadia. Ia sadar dirinya ada di persimpangan, bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, atau pergi demi masa depan yang lebih baik. Tapi, bisakah ia benar-benar pergi? Hahaha, iya sayangku bunga, aku juga kangen. Kapan kita ketemu lagi? Kamu atur tempatnya, aku yang siapin kejutannya. Secepatnya. Nanti aku kabarin ya. Aku mau cari alasan dulu sama pacarku biar dia percaya. Hahaha, iya tuh, jangan sampai pacar kamu tahu. Nanti aku kabarin lagi ya. Bye-bye sayang. Kamu nggak takut Adrian? Semua ini bisa balik ke kamu nanti. Hahaha, balik gimana sih? Hidup ini soal menikmati momen Randy. Selama bisa, kenapa enggak? Karena kamu itu punya istri, karena kamu itu punya anak yang nunggu di rumah. Kamu nggak kasihan sama mereka? Randy, kamu terlalu serius. Aku tetap pulang ke rumah kok. Tetap jadi suami, tetap jadi ayah. Apa salahnya kalau di luar aku bersenang-senang? Randy mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia tidak habis pikir bagaimana seorang bisa mengkhianati keluarganya sendiri dengan begitu entengnya. Satu hari nanti, kamu bakal sadar yang kamu anggap permainan ini justru bakal menghancurkan kamu. Dan aku benar-benar menunggu hari itu datang. Ibu Nadia. Iya Bu, ada apa?
Saya cuma mau menyampaikan kalau akhir-akhir ini Raka sering terlihat murung di kelas. Dia juga sulit berkonsentrasi. Kami khawatir kalau ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Nadia terdiam, dadanya terasa sesak. Ia tahu bahwa ini semua akibat rumah tangganya yang berantakan. Ia tersenyum, berusaha terlihat tenang. Saya ngerti, Bu. Saya bakal coba bicara sama Raka di rumah. Saya mohon diselesaikan ya, Bu. Saya takut Raka kenapa-napa. Kalau gitu, saya duluan ya. Raka, Kamu capek, Nak? enggak. Mama, kenapa papa jarang pulang? Papa sibuk kerja, sayang. Sibuk banget ya, sampai lupa sama aku dan mama. Aku gak ngerti, Nad. Kamu perempuan baik, cantik, Tia. Kenapa harus bertahan sama laki-laki yang gak peduli sama kamu? Aku takut, Din. Takut apa? Aku nggak tahu harus mulai dari mana kalau aku pergi. Yang penting mulai dulu. Kamu harus sadar kalau kamu berhak bahagia. Nadia menutup matanya, menahan emosi yang bergemuruh di dadanya. Ia tahu tidak benar, tapi bisakah ia benar-benar meninggalkan Andrian? Bisakah ia memulai semuanya dari nol? Suasana kafe yang ramai tiba-tiba terasa sunyi bagi Nadia. Ia tahu ia ada di persimpangan yang paling sulit dalam hidupnya, dan ia harus segera memilih. Hehehe, aku bawain favorit kamu nih. Malam ini harus kita rayain kan? Kita bisa bermesraan sepuasnya. Siska melirik botol itu sekilas, tetapi tidak bereaksi seperti biasanya. Biasanya ia akan langsung bangkit, meraih botolnya dan mencium pipi Andrian dan penuh semangat. Namun, kali ini ia tetap diam di sofa, hanya menatapnya dan tatapan yang sulit ditebak. Andrian mengangkat alis sedikit heran. Ia lalu berjalan mendekat, duduk di samping Siska dan meletakkan botol wine di meja. Dengan gerakan lembut, ia merangkul Siska. Udah kangen sama aku ya? Mas Adrian, kita harus ngobrol. Hahaha, obrolan apa? Aku lebih suka kita langsung menikmati malam ini. Mas Adrian, kamu beneran gak ada niatan ninggalin istrimu? Kenapa harus ninggalin? Aku bisa dapetin semuanya tanpa harus kehilangan apapun. Jadi aku cuma bagian dari permainan kamu, Mas. Jangan terlalu serius, sayang. Kita kan cuma bersenang-senang. Aku merasa bodoh. Selama ini aku mengira diriku spesial, bahwa suatu hari Mas Adrian akan memilihku. Tapi ternyata aku hanya salah satu dari banyak wanita yang Mas Adrian permainkan. Dan kalau aku bilang aku gak mau senang-senang lagi, gimana? Ayolah sayang, kamu tahu kita saling butuh. Kamu yang butuh, aku cuma jadi boneka buat kamu. Dan aku muak. Hohoho, kamu gak bakal bisa pergi. Kamu terlalu terikat sama aku, Siska. Kita udah jalan terlalu jauh buat mundur. Kamu pikir kamu hebat. Suatu saat Adrian, kamu bakal jatuh. Dan saat itu gak ada yang bakal nolongin kamu. Hahaha, pergi aja. Ada 1000 wanita yang mengantri untuk bertemu denganku. Aku rindu pada saat kamu masih mencintaiku sepenuh hati. Dulu kita bahagia. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Aku capek. Kamu jahat, kamu tega, Mas. Kamu sadar enggak kalau istrimu tahu semuanya? Hehehe, biarin aja. Dia gak bakalan pergi. Kamu pikir kamu sehebat itu? Suatu saat kamu bakal kehilangan segalanya. Uhui, kita lihat aja nanti.
Sampai kapan kamu mau begini, Adrian? Kamu terlalu serius, Nadia. Hidup ini harus dinikmati. Kalau terlalu banyak drama, kita nggak bisa nikmatin apa-apa. Nikmatin hidup dengan mengkhianati keluarga kamu sendiri. Itu yang kamu sebut hidup. Kamu gak peduli sama aku, sama anak kita. Kamu itu suami aku, ayah dari anak kita. Aku udah berusaha sabar, Adrian. Aku udah nutup mata, tutup telinga, berharap kamu sadar. Tapi kamu malah makin menjadi-jadi. Oh, Nadia, kamu terlalu banyak drama. Coba deh santai, gak usah mikirin hal-hal kayak gini. Hidup itu terasa ringan, gak ribet. Adrian, kamu gak sadar apa yang kamu lakukan. Kamu pikir aku ini apa? Aku ini istrimu, bukan permainan. Tapi kamu malah terus menghancurkan semuanya, menghancurkan kita. Hehehe, ya udah, jangan terlalu dipikirin deh. Semua orang punya cara masing-masing buat bahagia kan? Kamu udah menghancurkan hidup aku, Adrian. Kamu gak cuma selingkuh, kamu udah menghancurkan kepercayaan aku. Kamu udah merusak segalanya, dan kamu gak peduli sama itu. Kamu terlalu banyak ngomong. Kamu gak ngerti, Nadia. Aku gak bisa terus hidup seperti ini. Kita udah gak sama lagi. Aku hidup dengan caraku. Yang penting aku tetap kasih kamu nafkah kan? Kalau kamu gak peduli lagi, berarti ini sudah berakhir. Malam ini semuanya berakhir. Kenapa? Kenapa harus berakhir? Karena aku nggak akan terus jadi perempuan yang kamu buat jadi cermin. Aku nggak akan jadi bodoh lagi, Adrian. Aku punya harga diri. Aku nggak akan terus menunggu, berharap kamu berubah. Karena kamu nggak akan pernah berubah. Aku sudah cukup menderita, Adrian. Aku tidak ingin hidup dalam bayangan kebohongan ini lagi. Aku akan pergi. Tunggu, Nadia. Kamu yakin, Nak? Nadia menatap ibunya dalam-dalam. Ia tahu betapa beratnya keputusan ini, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-terusan hidup dalam luka. Ia harus mulai hidup yang lebih baik untuk dirinya dan Raka. Aku nggak bisa terus begini, Mah. Aku harus pergi. Dunia ini memang kejam, tapi kita harus kuat. Mama mendukung keputusan kamu. Raka, kamu harus jadi anak yang kuat ya. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, Nadia. Kita mulai hidup baru ya. Nadia, aku ingin menelponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Adrian memejamkan mata, menggenggam ponselnya erat-erat. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan di dadanya, menghambat nafasnya. Ia mencoba menghubungi Siska, tetapi hasilnya sama. Siska sudah meninggalkannya. Semua wanita yang dulu ada di sekelilingnya kini menghilang. Ia menatap ke cermin lagi. Kali ini ia tidak hanya melihat pantulan dirinya, tetapi melihat bagaimana ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia kehilangan istri yang mencintainya. Ia kehilangan anaknya. Ia kehilangan segalanya. Aku salah. Ho.